Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik semuanya ya. Kita kali ini akan membahas tentang perilaku sabar dan syukur. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sabar. Di sini ada yang tahu nggak apa itu sabar? Nggak ada yang tahu ya. Sabar ini merupakan menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan dengan lisan dan keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik gitu. Nah, contoh sikap sabar ini ada sabar anitoati, yaitu sabar dari taat, sabar dari taat, seperti sabar dalam menahan diri supaya kita itu tidak malas dalam melaksanakan sholat, melaksanakan perintah yang maha kuasa gitu. Karena melakukan atau melaksanakan perintah Allah itu sebagian orang tidak mudah gitu. Untuk sebagian orang gitu butuh kesabaran yang sangat tinggi, butuh kesabaran yang ekstra untuk tetap komitmen dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yaitu sabar dalam menghadapi cobaan atau musibah. Nah, bersabar dari cobaan atau musibah ini, atau musibah yang ditimpa, karena kita harus yakin bahwasanya Allah itu tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Nah, di sini kita harus yakin, makanya kita harus sabar dalam menghadapi cobaan atau musibah. Seperti sekarang ini kan zamannya pandemi, perekonomiannya kita tahu itu, perekonomian keluarga itu jadi menurun gitu. Ya tidak apa-apa, kita harus sabar dalam menghadapinya, karena itu sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir itu sabar anil maksiat, itu sabar dari maksiat. Nah, maksiat ini memang enak rasanya, menyenangkan, tetapi Allah itu melarang, sehingga kita wajib untuk menjaga dan menjauhi diri dari segala bentuk maksiat, baik itu maksiat mata atau melihat yang seharusnya ya yang tidak kita lihat gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang syukur. Nah, berbicara tentang syukur ini sering kita lakukan. Apakah kalian pernah bersyukur? Apakah kita sudah bersyukur hari ini? Tentunya kita sudah memulainya dengan bersyukur. Syukur ini sudah tidak asing di kepala kita, dimana dalam bahasa itu biasa disebut dengan terima kasih. Nah, sedangkan pengertiannya syukur ini merupakan pemberian pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya bersyukur ini, bersyukur menggunakan lisan kita, seperti mengucapkan alhamdulillah, semisal kita dikaruniai nikmat
Alhamdulillah pagi ini kita masih disempatkan untuk bernafas gitu. Alhamdulillah sekarang kita bisa makan enak gitu. Atau bersyukur kepada seseorang. Semisal kita sedang ada tugas, terus teman kita membantunya, kita mengucapkan terima kasih, itu merupakan ungkapan rasa syukur. Nah, yang kedua itu bersyukur menggunakan anggota badan. Seperti kita punya mata ini untuk melihat, terus lisan ini untuk berbicara. Nah, maksudnya bagaimana bersyukur menggunakan sebagian anggota badan? Nah, menggunakan anggota badan kita untuk hal-hal kebaikan, bukan untuk hal-hal keburukan. Semisal matanya kita diperlihatkan untuk hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang tidak baik. Lisan kita itu berbicara-bicara yang baik, jangan berbicara kotor atau berbicara yang bisa merugikan hak-hak orang lain gitu. Nah, yang terakhir itu bersyukur menggunakan hati. Nah, menggunakan hati ini menyengaja kita berbuat baik dan memberikan kebaikan kepada orang lain. Jadi hatinya kita ini tergerak untuk melakukan kebaikan, baik kebaikan untuk kita sendiri dan kebaikan untuk orang lain. Nah, di sini yang betul-betul yang namanya bersyukur itu. Kenapa demikian? Karena di sini ada bentuk suatu kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Semisalnya nih, di sekeliling kita orang-orang yang tasyakuran, itu merupakan rasa bentuk syukur mereka gitu. Dari hatinya mereka tergerak untuk melakukan tasyakuran itu, karena tidak semua orang bisa melakukan hal-hal seperti itu. Semisal bagi-bagi nasi kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum itu saya menyampaikan firman Allah, bahwasanya Allah itu berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang bersabar. Semoga kita ke depan menjadi orang yang sabar dan juga orang yang bersyukur, sehingga Allah menyertai kita. Wal afwa minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.